Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Salamah, NIM 7211419017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Pengertian perdagangan elektronik atau yang lebih kita kenal dengan e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Ada dua jenis e-commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama, e-commerce business to consumer atau B2C adalah transaksi antar bisnis dan konsumen akhir produk. Contohnya seperti toko ecer kepada konsumen. Yang kedua, e-commerce business to business atau B2B adalah transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Contohnya, rantai distribusi antar produsen kepada distributor dan kepada toko ecer. Ada 3 manfaat utama dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Perusahaan menyebutkan ada 3 kendala dari e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan perangkat lunak yang belum mapan atau tersedia. Intelijensi bisnis atau business intelligence adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Dengan adanya basis data eksternal ini, perusahaan tidak perlu mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Ini beberapa contoh basis data eksternal yang ada. Yang pertama, basis data komersial yang hampir memberikan semua subjek. Contohnya LexisNexis, memberikan data mengenai hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai sumber. Yang kedua, perusahaan menggunakan basis data eksternal ini karena lebih cepat dan murah. Contohnya Reuters, yang mencari dan menganalisis media berita. Selanjutnya, basis data yang memberikan informasi gratis dan memberikan jasa dengan biaya. Contohnya Thomasnet. Lalu ada basis data pemerintah, yaitu Biro Statistik Tenaga Kerja. Mesin pencari atau search engine merupakan program komputer khusus di mana menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya seperti Yahoo, AltaVista, MSN, dan Google. E-commerce dalam sistem interorganisasional ini membantu dalam transaksi organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk bersaing dalam pertukaran data dalam jumlah yang besar secara cepat dan aman. Manfaat sistem interorganisasional yang pertama, efisiensi komparatif, di mana para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan efisiensi tinggi, sehingga memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Ini merupakan keunggulan harga di antara para pesaingnya. Yang kedua, kekuatan penawaran. Kemampuan menyelesaikan permasalahan dengan pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan sendiri. Ada 2 jenis efisiensi komparatif. Yang pertama, efisiensi internal, terdiri atas perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri. Yang kedua, efisiensi interorganisasional, perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain. 3 area dasar kekuatan penawaran. Yang pertama, fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. EDI adalah transmisi data langsung komputer ke komputer dalam format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Sedangkan jaringan bernilai tambah atau value add network adalah jasa yang menjalankan dan mengelola jalur komunikasi atau disebut juga dengan sirkuit selain jalur itu sendiri.
Extranet adalah cara lain iOS berbagi informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain menggunakan teknologi informasi yang dihubungkan dengan internet. Extranet ini menggunakan internet untuk komunikasi dan browser standar web untuk navigasi situs dan bertukar data. Sponsor iOS mengambil pendekatan proaktif ketika merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Sedangkan para partisipan merespon dengan cara reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor. 4 faktor yang menentukan perusahaan mengambil langkah proaktif atau reaktif. Pertama, tekanan kompetitif. Ketika suatu perusahaan mendapatkan tekanan kompetitif dari para pesaingnya, maka ia akan reaktif dalam menerapkan iOS. Yang kedua, penggunaan kekuasaan. Ketika suatu perusahaan dapat memaksakan kekuasaannya terhadap pesaingnya, maka ia akan proaktif dalam menerapkan iOS. Yang ketiga, kebutuhan internal. Ketika perusahaan sadar bahwa iOS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan operasinya, maka ia akan bertindak secara proaktif. Yang terakhir, dukungan manajemen puncak. Tidak peduli perusahaan menerapkan proaktif atau reaktif, maka manajemen puncak tetap selalu akan memengaruhi keputusan. Ada 3 manfaat langsung dari iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, ada juga 3 manfaat tidak langsung dari iOS. Yang pertama, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang ketiga, memperbaiki layanan pelanggan. Alasan pentingnya strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama, semakin banyak produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Selain itu, semakin banyak pelanggan yang tertarik untuk melakukan pembelian menggunakan web. Berikut adalah perbedaan produk digital dengan fisik. Produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Produk itu sendiri akan berpindah ke aset pembelinya. Namun, produk fisik, pesanan penjualan dapat diambil alih oleh situs web. Namun, pengiriman harus tetap dilakukan. Berikut adalah perbedaan penjualan maya dengan penjualan campuran. Penjualan maya atau virtual sales merupakan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan secara fisik. Sedangkan penjualan campuran atau hybrid sales merupakan penjualan di mana perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produknya. Perusahaan juga memiliki kesulitan dalam menerapkan penjualan maya. Di antaranya, perusahaan harus memberikan informasi produk yang dibutuhkan tanpa membingungkan pelanggan. Selain itu, gambar adalah file yang berukuran besar dan mengomunikasikannya dari situs web ke komputer pelanggan akan memakan waktu. Perdagangan bergerak atau mobile commerce atau lebih sering disebut dengan m-commerce adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi atau personal digital assistant untuk melakukan e-commerce nirkabel. World Wide Web atau www adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen hipermedia disimpan dan diambil dengan cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Ada 9 istilah umum dalam World Wide Web. Yang pertama, situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, universal resource locator, protokol, nama domain, dan path. Ada 10 saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan gizi. Yang keempat, sering diperbaharui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Yang keenam, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, menjadikan internet intuitif. Kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, carilah bantuan jika Anda membutuhkan.